Aku berdiri di depan ruang kelas itu, memandang wajah-wajah polos para siswa madrasah yang tengah sibuk menatap gawai mereka. Beberapa tersenyum, sebagian lainnya menggulir layar tanpa jeda. Ikon-ikon notifikasi seperti menabuh genderang yang tak berhenti. Dalam benakku, aku membayangkan bagaimana layar kecil itu telah berubah menjadi pintu besar yang membuka dua dunia. Satu penuh cahaya pengetahuan, dan satu lagi gelap oleh ancaman tersembunyi. Internet crime. Di era ini, batas antara kebaikan dan bahaya di dunia digital semakin tipis. Siswa madrasah yang sehari-harinya akrab dengan kitab kuning dan ilmu agama, ternyata sama rentannya dengan anak-anak lain. Bahkan, mereka kadang lebih mudah percaya, meyakini semua yang terlihat di layar adalah benar adanya. Padahal, dari balik algoritma, tersembunyi kejahatan yang berwajah halus. Phishing, grooming, penipuan digital, perundungan maya, hingga pencurian data. Bapak, benar nggak sih ini dapat giveaway? Tanya seorang siswa sambil menunjukkan tautan mencurigakan. Pertanyaan itu seperti tamparan. Demikianlah nyata ancaman digital. Ia menembus ruang kelas, menyelinap lewat layar tanpa izin. Dalam sekejap aku sadar, madrasah tak boleh terlambat merumuskan langkah. Pendidikan agama yang kuat saja tidak cukup untuk melindungi anak-anak ini dari tipu daya dunia maya. Dibutuhkan benteng baru, literasi digital yang terstruktur, disiplin, dan menyelamatkan. Maka hari ini aku memulai perjalanan panjang, menyusun strategi pencegahan kejahatan internet bagi siswa madrasah. Sebuah ikhtiar agar mereka tidak hanya pintar membaca ayat, tetapi juga bijak membaca zaman. Aku memulai dengan membuka mata para guru dan orang tua bahwa setiap klik, unggahan, dan komentar adalah jejak digital. Rekaman yang tak bisa sepenuhnya dihapus. Siswa madrasah harus memahami bahwa internet adalah ruang publik, bukan kamar pribadi. Dalam sebuah sesi pembinaan, aku bercerita. Bayangkan, setiap foto yang kalian unggah adalah pintu. Jika foto itu tidak dijaga, siapapun dapat masuk ke dalam hidup kalian. Dan tidak semua orang yang masuk itu berniat baik. Aku melihat mereka tertegun. Beberapa baru menyadari betapa besar kekuatan dunia maya. Dalam penjelasan itu, aku memaparkan berbagai jenis internet crime yang kini sering menyasar kalangan remaja. Phishing, berkedok hadiah game atau pulsa. Penipuan identitas yang memanfaatkan informasi pribadi. Cyberbullying yang sering terjadi di grup kelas atau platform game online. Grooming, ancaman nyata bagi remaja yang sering merasa kesepian. Pelanggaran konten yang menjebak mereka pada tautan tidak pantas. Aku kemudian memperlihatkan contoh kasus yang pernah terjadi di berbagai daerah. Betapa seorang siswa menjadi korban pemerasan digital karena mengirim foto tanpa pertimbangan. Betapa akun grup madrasah diretas karena kata sandi yang lemah. Betapa banyak data diri bocor hanya karena mengisi formulir palsu. Aku melihat satu hal. Mereka tidak takut, tetapi terkejut dan mulai waspada. Wawasan adalah langkah pertama, tetapi belum cukup. Jejak digital hanya bisa dijaga jika mereka diberi alat, bukan sekedar peringatan. Gerakan pencegahan tidak akan berhasil tanpa sistem. Karena itu,
Madrasah harus menjadi benteng digital, tempat pembiasaan, kontrol, dan pendidikan yang terencana. Aku mulai merancang langkah-langkah itu secara konkret. Setiap pekan, ada sesi wajib tentang etika digital, keamanan data, mengenal hoax, dan berpikir kritis. Siswa belajar cara membuat kata sandi kuat, mengenali tautan palsu, mengecek kredibilitas situs, melaporkan konten berbahaya. Pelajaran ini tidak hanya teoritis. Mereka praktik langsung menggunakan simulasi phishing dan cyber attack sederhana yang aman untuk pembelajaran. Kurikulum fikih medsos. Aku mengintegrasikan nilai-nilai agama seperti adab bermedsos, larangan hibah digital, bahaya fitnah, dan tanggung jawab menjaga kehormatan diri. Dengan begitu, mereka tahu bahwa kejahatan internet bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga dosa. Penggunaan gawai terbimbing. Madrasah menyediakan zona digital aman, komputer sekolah dengan pengawasan, filter konten, dan batas waktu. Guru memantau aktivitas melalui sistem pemantauan internal untuk memastikan siswa tidak membuka situs-situs berisiko. Tim keamanan digital madrasah. Beberapa guru yang paham teknologi dilatih menjadi pengelola keamanan data sekolah. Mereka menjaga grup resmi, akun media sosial madrasah, dan memberi edukasi cepat ketika ada potensi ancaman. Dengan struktur ini, madrasah bukan sekedar tempat belajar, tetapi menjadi pelindung. Aku melihat siswa mulai bertanya, bukan hanya tentang mata pelajaran, tetapi tentang bagaimana menghindari jebakan digital. Mereka mulai memeriksa ulang tautan, tidak mudah mengirim data diri, dan lebih sopan dalam ruang maya. Benteng itu mulai berdiri. Namun aku tahu, upaya madrasah tidak akan pernah cukup jika siswa pulang ke rumah dan bebas memakai ponsel tanpa pengawasan. Maka, aku mengumpulkan para orang tua dalam pertemuan khusus. Apa yang tidak mereka dapatkan di sekolah, bisa mereka temukan pada jam 11 malam dari layar di kamar, kataku. Karena itu, kita harus berjalan bersama. Lalu aku paparkan beberapa langkah kolaboratif. Pengawasan ramah digital di rumah. Orang tua diajak untuk mengaktifkan parental control, membatasi waktu layar, meletakkan ponsel di ruang keluarga pada malam hari, berdialog terbuka tentang pengalaman digital anak. Etika komunikasi orang tua dan siswa di medsos. Terlalu banyak masalah muncul karena salah paham digital. Karena itu, kami membuat pedoman komunikasi. Tidak mengunggah foto siswa tanpa izin, tidak menyebarkan nomor pribadi, tidak membuli dalam grup. Grup khusus edukasi hoax. Orang tua dan guru berada dalam satu kanal informasi resmi. Di sana, kami membahas contoh hoax, cara memverifikasi berita, dan dampak menyebarkan informasi palsu. Konseling digital. Beberapa siswa yang kecanduan game atau pernah mengalami perundungan maya diberi ruang konseling. Kami menggandeng konselor profesional yang mengerti psikologi remaja di era digital. Dengan kolaborasi ini, pengawasan bukan lagi beban, tetapi ikhtiar bersama. Lingkungan rumah dan madrasah saling menopang, sehingga anak-anak tidak pernah pergi sendirian menghadapi dunia maya yang penuh jebakan.
Aku berdiri kembali di kelas itu, melihat para siswa yang dulu begitu polos, yang kini lebih bijak menggunakan gawai. Mereka mulai mengajarkan adik kelas tentang keamanan digital, menunjukkan cara menyaring informasi, bahkan membuat konten dakwah dan edukasi dengan etika yang baik. Aku teringat satu momen kecil. Seorang siswa mendekat dan berkata, "Bapak, saya hampir kena penipuan game. Tapi saya ingat kata Pak Guru, selalu cek link dan jangan kasih data pribadi. Alhamdulillah, saya selamat." Kalimat sederhana itu seperti hadiah. Mencegah internet crime bukan tentang menakut-nakuti, tetapi menumbuhkan kesadaran bahwa dunia digital harus diselami dengan kecerdasan, keberanian, dan adab. Siswa madrasah memiliki modal besar nilai agama yang kuat. Tinggal bagaimana nilai itu diterjemahkan menjadi kemampuan teknis dan kebijaksanaan digital. Dan pada akhirnya tujuan kami bukan hanya mencetak siswa yang aman dari kejahatan internet, tetapi melahirkan generasi berakhlak, melek teknologi, dan bertanggung jawab pada jejak digitalnya. Generasi yang menjaga cahaya di tengah lautan informasi yang gelap. Karena di era ini, jihad terbesar seorang pelajar mungkin bukan lagi mengangkat senjata, tetapi menjaga dirinya dari kejahatan dunia maya. Dan madrasah dengan segala ikhtiar kecilnya menjadi benteng yang mengajarkan mereka cara berlayar dengan selamat.